kita ambil energi, kita ingin buang jaraknya jauh, kita berbarengan dengan nafas. Energi tadi dibentuk menjadi sebuah api. Bisa Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Surya Jati dimanapun Anda berada, kali ini di video ini kita akan belajar suatu penghimpunan energi, di mana penghimpunan energi itu sendiri sangat penting ya bagi pemula untuk belajar sebuah spiritual. Baik, langsung saja kita langsung ke Mas Eko, dan beliau yang nantinya yang akan membimbing langsung. Silakan Mas Eko. Oke. Terima kasih Mas Yasin. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedulur Surya Jati dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selalu diberikan keselamatan jasmani maupun rohani, serta diberikan kesehatan. Alhamdulillah, kali ini kita berada di sesi belajar penghimpunan energi. Yeah. Kemarin kita sudah sedikit mengulik tentang tata cara meditasi, ya, bagaimana sikap meditasi yang baik, sikap tubuh, sikap pikiran kita itu seperti apa, itu kemarin kita sudah sedikit bahas. Memang meditasi sendiri juga salah satu teknik penghimpunan energi yang cukup bagus, cukup aman dan cukup mudah, namun butuh ketelatenan dan butuh istiqomah. Dan meditasi tidak hanya seperti itu saja, ada pengembangannya lagi. Nah, namun di video kali ini kita akan membahas salah satu penghimpunan energi, yaitu pernafasan. Pernafasan. Ya, karena pernafasan ini juga sangat penting. Pernafasan ini nantinya bisa digabungkan dengan doa maupun dengan keilmuan yang kita miliki. Oke, jadi pernapasan itu ada dua, Mas Azim. Yang pertama pernapasan perut, yang kedua pernapasan dada. Ya. Kalau perut itu tekniknya ambil nafas dari hidung, tahan di perut, ya, perut yang dikembungkan, yang dilebarkan, kemudian tahan sampai hitungan tertentu, kemudian lepas. Lepasnya juga melalui hidung. Bukan dari mulut, bukan. Iya, kalau pernapasan itu paling bagus lewat hidung. Baik. Oke, jadi ambil nafas, tahan di perut, leher tidak boleh tegang, kepala santai, rileks, seluruh tubuh rileks, perut tahan, nafas ditahan di perut. Setelah itu baru dikeluarkan. Nah, paling mudah begini aja. Kita pakai hitungan 7. Nanti bisa ambil nafas, tahan sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keluarkan. Lebih lama juga tidak apa-apa. Lebih lama misalnya 9 ataupun 11, tidak apa-apa, Mas Adit. Apa lebih bagus juga penghimpunannya? Kalau semakin kita tahan nafasnya itu semakin kuat, semakin lama, tentu semakin bagus ya. Karena saat kita tahan nafas itu terjadi yang namanya pemisahan antara oksigen dan karbon dioksida itu tadi. Nah, di oksigen inilah yang nantinya terdapat suatu energi. Terus kemudian energi itu disimpan di dalam tubuh. Oksigen itu kan mengalir ke pembuluh darah, mengalir ke darah-darah, ke seluruh tubuh. Iya, ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu. Jadi energi tenaga dalam itu nanti secara aura, secara gelombang itu dia memancar dari tubuh. Berarti karena energinya itu mengalir ke seluruh tubuh. Iya. Nanti energi itu ya nanti bisa dimanfaatkan dan digunakan ketika energi itu sudah penuh atau tubuh kita sudah terisi, itu nanti bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Nah,
Yang kedua itu juga sama, yaitu pakai pernafasan dada, hitungannya juga sama. Ataupun ada yang pakai pernafasan segitiga. Pernafasan segitiga itu hitungannya sama Mas Hasim. Ambil nafas 7 kali, tahan 7 kali, keluarkan 7 kali. Nah, hanya itu Sama, hitungannya sama. Ambil nafas, hitungannya 7 kali, ya. tahan 7 kali, keluarkan 7 kali. Ini pernafasan segitiga. Itu nahnya boleh di mana saja, Mas? Boleh. Oke. Nah, ini antara kedua dada dan perut ini, ya, ini sebenarnya sama saja. Hanya saja kalau perut itu kita lebih nyaman lah. Kita untuk pernafasan perut itu kita lebih nyaman. Karena kita biasa pakai pernafasan perut kan. Jadi ketika tahan nafas, nah ini yang mengembang, yang menahan perut. Kalau dada, ini pakai dada. Agak susah, Mas ya. Ya, kalau dada memang tidak terbiasa itu agak susah. Tapi boleh menggunakan perut ataupun dada. Hasilnya juga sama. Yang dihimpun adalah energi yang dihasilkan dari pernafasan kita. Makanya disebut dengan pernafasan. Jadi rekan-rekan atau sedulur Suryo Jati yang ingin belajar di rumah ataupun di tempat-tempat tertentu, kalau ingin belajar meningkatkan energi tenaga dalam, itu bisa menggunakan pernafasan perut maupun pernafasan dada bebas, ya. Nah, untuk latihannya kita bisa memejamkan mata ataupun bisa membuka mata. Kalau membuka mata, kita harus fokus pada satu titik. Nanti kita memandang satu titik, kita tahan nafas, tahan, kemudian keluarkan. Seperti itu. Nah, misalnya ambil nafasnya 4 hitungan, kemudian tahan nafasnya lama. Boleh saja, keluarkan nafasnya agak cepat, boleh. Karena pernafasan itu nanti ada bervariasi. Nanti ada yang tekniknya pengeluarannya cepat, setelah tahan nafas, waktu mengeluarkan cepat. Oh, ada juga. Ada juga. Nah, itu ada tekniknya lagi, ada fungsinya juga, ada fungsi tertentu Mas Hasim. Ya. Biasanya nafas cepat ini fungsinya untuk melontarkan energi, untuk membuang energi dengan cepat. Misalnya seperti yang pernah saya lakukan, kita ambil energi, kita ingin buang jaraknya jauh, kita berbarengan dengan nafas. Iya. Ya. Ini apa ya? Dibarengkan dengan nafas kita. Berarti bersamaan, Mas ya? Iya. Ketika membuang energi, kita imajinasikan kita buang kemana, sambil nafas dihentakkan. Nah, itu ada pembelajarannya sendiri seperti itu. Jadi untuk di rumah, untuk latihan, kita bisa melakukan latihan itu seperti itu tadi, pernapasan segitiga ataupun pernapasan biasa. Bisa pakai perut maupun dada. Kita latih sudah, mungkin dilatih 20 kali dalam sehari. Nanti itu kan menghimpun energi terus. Jadi ketika kita gunakan, maka power kita itu sudah besar. Sama gini Mas Hasim, kita itu punya wadah energi kan, seperti yang kita bahas kemarin. Nah, wadah energi ini, misalnya wadahnya 1 gelas ini Mas Hasim, ya, 1 gelas, kita waktu melakukan penghimpunan energi, baik dengan pernapasan maupun meditasi, ini akan penuh. Ketika kita paksa terus, ini justru kalau pernafasan, kalau kita sudah penuh, kita paksa, ini justru kita akan kelebihan energi, akhirnya terkadang ada reaksi seperti pusing. Oh ya. Tubuh merasa lemas, tubuh merasa berat, tidak nyaman. Itu kalau kelebihan energi malah ada efek seperti itu. Tapi tidak apa-apa, bisa kita netralkan, bisa kita buang. Nah, kita bisa memurnikan energi-energi yang kepenuhan tadi, kita bisa buang atau kita bisa alirkan ke benda, ataupun dengan memurnikan yaitu dengan cara meditasi. Oke, Ya. baik.
dengan meditasi energi yang murni, nanti energi-energi yang tidak terpakai atau tidak yang tidak bermanfaat tadi akan dinetralkan atau dibuang. Gitu. Ketika pernafasan itu Mas Eko, posisi tangan itu gimana Mas Eko? Apa gini? Ya, sementara gini untuk nanti ada pengembangan ke depan Mas. Ya. Untuk sementara tangan gini, ambil nafas, bisa pejamkan mata, bisa tutup mata. Ambil nafas, tahan di perut, keluarkan. Ambil nafas lagi, tahan di perut, keluarkan. Nah, seperti itu. Itu bisa diulang-ulang sampai 20 kali. Dilatih terus menerus. Nah, itu bagus sekali untuk menghimpun energi di dalam tubuh kita. Oke. Ya, fungsi tenaga dalam apa? Fungsinya banyak sekali, bisa untuk penyembuhan, bisa untuk meningkatkan energi spiritual kita. Nah, kemudian bisa untuk proteksi daripada energi-energi yang negatif atau kurang baik. Bisa juga untuk menyerang, ya, untuk menyerang energi-energi yang tidak baik, atau bisa untuk bertarung dengan bangsa jin. Itu enak sekali. Oh, bisa Mas ya? Bisa, bisa. Bahkan tanpa doa, dengan tenaga dalam ini juga sudah mampu untuk bertarung menggunakan bangsa jin. Cuman kalau tenaga dalam ini kita itu punya kemampuan, kita ada ukurannya Mas. Jadi kalau energi kita besarnya segini, kemudian kita melawan bangsa jin yang energinya segini, yang botol besar, ini kemampuan kita tidak akan mampu. Ya, karena kalau kita mengandalkan tenaga dalam, ini tentu menyesuaikan besar energi yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita menggunakan iman, kalau kita menggunakan doa, permohonan kepada Tuhan, itu kan tolak ukurnya di iman kita, di keyakinan. Semakin keyakinan kita tinggi, semakin keyakinan kita bagus, semakin kita ikhlas bertawakal kepada Allah, maka kekuatannya itu tidak terbatas Mas. Pancarannya itu semakin ikhlas, semakin tawakal, semakin besar. Jadi bukan berada di wadah ini lagi Mas. Bukan, iya. Jadi kemampuannya ketika kita bertarung dengan iman, menang atau kalah, kita tidak peduli, kita tidak memikirkan itu. Yang penting kita berusaha dan bertawakal kepada Allah. Kuncinya di situ, dalam menggunakan doa-doa yang permohonan kepada Allah. Jadi kalau kita menggunakan tenaga dalam, itu artinya kita menggunakan kemampuan yang sudah kita latih, skill-skill juga energi yang ada di dalam tubuh kita. Cuman kalau energi kita besar, kemudian melawan jin yang energinya segini, ya sangat mudah sekali. Cukup tahan nafas, energi difokuskan ke tangan, kita hantam saja. Nah, itu nanti fungsinya, manfaatnya kan ada pengolahan energi. Pengolahan energi itu kan bisa memfokuskan energi ke telapak tangan, atau energi tadi dibentuk menjadi sebuah api, bisa Mas. Iya. Nah, nanti bisa dilatih di rumah untuk rekan-rekan, untuk sedulur Suryojati, latihan pernafasan. Dan kelebihannya, pernafasan ini juga bisa digabung dengan doa. Bisa Mas ya? Bisa. Misalnya dengan doa yang pernah saya bagi kemarin, yaitu Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu bisa kita tahan nafas, dalam hati kita baca doa itu, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali, semampunya, senyamannya ya. Lalu kita keluarkan, ambil nafas lagi, tahan, baca doa lagi. Itu semakin bagus dengan hal itu. Jadi kita dapat 2 poin. Yang pertama dapat tenaga dalam, yang kedua dapat
doa itu tadi. Energi dari doa itu Ah, tadi. ah. Oke. Karena energi dari doa itu akan arahnya ke pikiran kita, sifatnya sugesti. Ya, jadi kalau kita membaca doa itu tadi dalam arti dan maknanya kan menawarkan segala bentuk bahaya. Artinya itu nanti kita akan menambah sugesti di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita membaca doa tersebut di dalam kondisi yang membahayakan ataupun dalam kondisi yang terdesak, maka program yang kita baca dengan doa itu tadi akan berfungsi. Fungsinya doa diulang-ulang itu selain untuk meminta kepada Allah, juga menanamkan sugesti pada diri kita. Itu akan berfungsi secara otomatis, Mas. Apa kita harus membaca dulu untuk menggunakannya, atau setelah menghimpun energi doa itu tadi, ketika ada sesuatu secara otomatis akan berfungsi, atau gimana? Itu harus kita baca. Jadi untuk membangkitkan sugesti yang sudah kita tanam itu harus kita baca. Seperti itu, Mas Hasan. Ya, jadi itu fungsinya ranahnya ke doa, spiritual doa. Nah, kembali ke pernapasan tadi, ada juga pernapasan yang menggunakan gerakan tangan, Mas Hasan. Ya, gerakan tangan bermacam-macam. Ada yang kita arahkan ke depan, kemudian kita waktu mengambil nafas kita tarik tangan, kita tahan, kita bisa keluarkan lagi menggunakan apa? Posisi tangan ini, Mas Eko, gimana? Apa harus tegang atau enggak, santai biasa? Santai berarti. Santai, relax. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Nah, seperti itu. Ini nanti fungsinya agar energi itu mampu mudah mengalir ke telapak tangannya. Nah, waktu kita tahan napas, waktu kita ambil nafas ini energi selain diserap melalui hidung, melalui nafas, itu juga diserap melalui tangan. Nanti kita ambil. Nanti seperti menyedot energi yang ada di depan. Kemudian kita tahan, kemudian kita keluarkan. Fungsinya nanti banyak sekali, bisa untuk menarik energi dari jarak jauh. Nah, itu energi akan tertarik. Itu fungsi daripada pernafasan yang digabung dengan gerakan-gerakan tertentu. Karena macam ragam sekali gerakannya, Mas Ajit. Ya. Macam ragam. Kemudian ada, saya beri contoh lagi, gerakannya yaitu untuk apa ya? Untuk memproteksi diri, misalnya. Untuk memproteksi diri kita bisa ambil nafas, tahan di atas, kemudian waktu tahan nafas ini dibayangkan membentuk energi yang menutupi tubuh kita. Ya, bisa diulang 3 kali saat tahan nafas itu. Oke, baik. Ya, bisa juga digabung dengan doa. Dalam hati baca doa sambil dipagarkan, diproteksikan. Nah, posisi masih tahan nafas. Setelah selesai, ya, bisa kita kunci. Nah, teknik mengunci itu seperti kita mengunci botol. Berarti arahnya searah jarum jam. Ke kanan berarti. Iya. Arah Jarum jam. Berarti kita bisa kunci set, kita kunci cek. Nah, itu sudah cukup. Ya, nanti untuk melatih kuncian ini kita bisa pakai pernafasan kuncian saja. Berarti gini, ambil nafas, tahan, kemudian kita keluarkan. Nah, ini fungsinya nanti untuk kuncian. Baik. Ya. Jadi ini untuk membuka. Kalau yang ini untuk membuka, ini untuk mengunci. Nanti kalau nanti sesuatu yang sudah kita kunci itu bisa kita buka. Teknik membukanya itu mengeluarkan napas saja. Kalau mengunci kita tahan napas, kalau membuka kita keluarkan napas. Ya, kalau mengunci kita tahan napas. Kalau membuka kita keluarkan napas. Berarti lewat hidung, Mas ya?
keluarkan nafas lewat hidung. Itu adalah teknik skill-skill spiritual yang sangat dasar Mas Hasim, dan akan dimanfaatkan sampai ke depan. Tentu kalau kita biasanya yang sering dilihat di tayangan-tayangan kita itu biasanya kita menggunakan doa Mas Hasim. Ya. Ada doa-doa tertentu memang fungsinya untuk menguatkan tenaga dalam ini. Ini ada ilmunya tersendiri untuk menguji, ada ilmunya sendiri untuk membuka. Ini selain tenaga dalam juga ada doa. Jadi kekuatannya berkali-kali lipat. Berarti main dua-duanya Mas ya. Tuh. Mungkin ada lagi Mas Eko tambahan? Sebenarnya banyak sekali Mas. Banyak ya. Iya. Kita beri contoh lagi. Sebentar akan saya coba pikirkan. Oh, ini ada juga penghimpunan yang sifatnya luas juga, itu ambil nafasnya itu seperti ini. Kita ambil jarak ya. Ini kita dari bawah ini ambil nafas. Dari atas ini tahan, turun, keluarkan. Ini penghimpunan energi yang lebih luas lagi. Ya. Nanti ini fungsinya bisa untuk sapuan Mas Hasim. Untuk sapuan energi tadi, untuk menyapu energi, misalnya seperti yang beberapa kali saya lakukan, yaitu menyapu energi. Jadi misalnya setelah orang kerasukan atau tertempel energi, kita tidak tahu titik energinya yang nempel itu di mana, kita bisa melakukan sapuan. Sapuan itu bisa tahan napas ataupun bisa dikeluarkan napasnya, ataupun bisa tahan napas. Ini seperti dipancarkan, didorong. Nah, itu sapuan. Tekniknya pakai pernapasan seperti ini. Oh, berarti banyak sekali Mas Eko ya? Banyak, iya. Cara-cara penghimpunan suatu energi itu sendiri ya? Iya. Jadi untuk menyapu itu, ya untuk membersihkan itu loh, menyapu. Ya, membersihkan. Jadi kalau ada orang kesurupan setelah jinnya keluar, itu kan belum tentu bersih Mas Hasim. Masih ada energi-energi yang menempel di tubuh kita. Itu juga yang terjadi pada Mas Hasim ketika kemarin habis keluar sosok harimau, tiba-tiba tangannya kan masih kaku. Iya. Itu masih ada energi di tangannya Mas Hasim itu. Berarti sehingga sisa-sisa perlu energi. disapu, dibersihkan, akhirnya normal. Itu teknik sapuan. Teknik sapuan itu juga bisa ke depan. Ya, ke depan. Ya, tahannya bisa lebih lama. Berarti fungsinya sama? Sama. Ya, sama. Nah, kemudian setelah kita belajar beberapa teknik tadi, kita ada yang namanya teknik proteksi. Jadi ketika kita diserang dari musuh, misalnya musuh menyerang kita, itu ada teknik proteksi, itu seperti ini. Ini kita tegangkan. Ini seperti ada tameng nanti. Ya, kalau mengarahnya ke depan kita. Ya, kita bisa menahan energi yang diserang dari depan. Berarti posisi tegang Mas ya? Iya, tegang. Tahan napas lebih enak. Iya. Baik. Saya rasa untuk pembelajaran video kali ini cukup sampai sini dulu untuk kawan-kawan sedulur Suryojati. Mungkin udah tahu beliau udah memberikan contoh-contoh penghimpunan, macam-macam penghimpunan suatu energi, meskipun itu nggak semua beliau sampaikan, mungkin terlalu banyak Mas ya. Iya, terlalu banyak dan beberapa itu harus diajarkan secara langsung ya, dan juga ada prakteknya langsung, itu lebih enak Mas Hasim ya. Oke, baik sedulur Suryojati, mungkin kalau ada yang bertanya bolehlah berkomentar di kolom komentar. Suatu saat mungkin beliau akan mengajarkan bukan penghimpunan lagi ya,
mungkin suatu saat entah kapan kita buat video lagi tapi tentang Mas Eko, Apa? pengelolaan suatu energi. Pengelolaan energi ya. Mungkin Kita sangat menarik ini Mas Eko. ke depan kita akan mencoba itu mempelajari olah energi ya, olah energi. Jadi energi tadi bisa kita arahkan, bisa kita gerakkan, bisa kita rubah, bisa kita pindah, bisa kita tarik. Nah, itu memang menjadi dasar daripada olah energi atau dasar spiritual. Nah, untuk saudara-saudara, sedulur-sedulur sekalian, monggo dipraktekkan pernapasan tadi. Saya hanya berbagi ilmu pengetahuan yang sifatnya dasar sekali, dan itu insya Allah aman, bisa dilakukan tanpa bimbingan guru secara langsung, ataupun Anda mencari guru secara langsung itu semakin bagus ya, semakin bagus. Tadi Anda punya perguruan atau ikut sebuah padepokan, kemudian di situ Anda dilatih pernapasan, dibimbing, itu akan semakin bagus ya, karena saya pribadi hanya menyampaikan dasar-dasar saja, hanya apa ya, yang sifatnya aman untuk dipraktekkan di rumah. Nanti skillnya itu tergantung kita juga, belum tentu yang sudah berlatih itu kemudian bisa. Terkadang masih bingung, ada kasus atau ada waktunya praktek secara langsung malah tidak bisa, bingung mau melakukan apa. Itu banyak sekali karena mental, terus jam terbang itu sangat pengaruh sekali. Baik. Oke, terima kasih Mas Eko atas waktunya dan berbagi ilmunya. Iya, insya Allah. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Ya, digunakan di jalan yang baik. Oke, baik, untuk sedulur sejati ya. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Kita lanjut di video selanjutnya. Tetap layar HP Anda di Suryo Jati.